Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sharing by Raza. Kali ini kita mau bahas si Honda ADV 350 yang baru. Ya, bukan baru sih, memang udah lama launching ya. Kita lihat dulu. Ini dia video. Nah, si Honda ADV 350 ini mempunyai kakak, yaitu X-ADV, kemudian mempunyai adik si Honda ADV 160 yang kemarin baru kita review. Kemudian kita masuk dulu ke sektor untuk yang namanya bagian tampang depan nih, fase depannya gimana nih? Jujur ya, pertama gue lihat ini motor, ini Honda ADV nih 160, tapi enggak sih ya. Nampak perbedaannya itu nampak dari shocknya, dari bannya, dari lampunya. Walaupun lampu memang agak mirip lah kita bilang ke Honda si ADV 150 maupun si kakaknya yang 750 itu. Nah, kemudian windshieldnya keren, gagah, super. Oke, kita masuk dulu ke dimensinya nih. Ya, Honda ADV 350 ini mempunyai dimensi panjangnya itu 2200 meter. Kemudian dengan lebarnya itu 890 mm. Kemudian tingginya itu 1430 mm. Wheelbase-nya 1520 mm. Kemudian ada tinggi tempat duduknya itu ya mungkin tinggi dari tanah ke tempat duduk lah ya. Itu 795 mm. Kemudian ada berat 186 kilogram. Ya, kalau si Honda ADV 160 itu kemarin kita bahas itu sekitar 133 kilogram ya. Itu yang udah versi ABS. Kemudian kita turun sedikit ke sektor kaki. Di situ ada garpu. Ya, shock breakers depan. Modelnya tuh upside down, keren. Kemudian ada ban. Bannya itu mempunyai dimensi ya 120 per 70 ring 15, sedangkan si ADV 160 itu ring 14 tuh yang untuk depannya itu. Yang kerennya di sini memang si suspensi depannya sih. Suspensi depannya itu jenisnya upside down ya, dengan diameternya itu sekitar 37 mm dengan stroke-nya 125 mm. Oke, kita naik sedikit ke atas. Kita lihat dulu dari segi indikator dan saklar-saklarnya. Kalau kita lihat dari videonya itu ataupun gambarnya itu, si Honda ADV ini keren punya, beneran. Di situ ada lampu hazard, lampu belok kanan kiri, kemudian klakson, kemudian ada HSTC ya, teknologi baru, teknologi yang udah ada di Honda ADV 160 itu ada di sini. Hazardnya udah ada. Dan teknologi hazardnya ini lucu. Apabila kita ngerem mendadak, dia ngiduk sendiri, dia kedap-kedip sendiri. Keren nggak? Dan kalau yang di sebelah kiri, dia cuma ada idle stop plus dengan starter ya. Cuma itu aja sih. Nah, untuk indikatornya tuh gambarnya seperti ini nih. Ya, satu full layar itu dia udah kayak mungkin kita bilang si ADV 160 ngadopsinya dari sini juga. Banyak ngadopsi dari sini nih. Termasuk si layarnya ini ya. Jadi dia layarnya di situ semua informasinya semua di situ, nggak dibeda-bedakan kayak si Honda ADV 150 yang kemarin kan dibedakan kan.
Untuk indikator-indikatornya di bawah, indikator lampu-lampunya dan sebagainya, kawan-kawan ABS-nya itu di bawah, sedangkan si yang lainnya itu di atas gitu kan. Ini nggak udah jadi satu layar gitu, keren sih tampilannya. Dan dia udah ada RPM-nya kalau untuk yang 350 ini. Ada informasi Bluetooth, bukan informasi sih, teknologi Bluetooth. Teknologi Bluetooth-nya itu biasa terhubung ke HP, dia bisa ngasih tahu ya, termasuk mungkin kalau kita jalan gitu ya, GPS-nya mungkin nyala dengan melalui si Bluetooth. Teknologi Bluetooth memang sih nggak asing kalau di mobil, tapi kan kalau di sepeda motor mungkin ya baru dua tahunan inilah ya diterapkan ke sepeda motor, termasuk si Honda ADV 350 ini. Oke, dari situ kita pindah ke tangki. Tangkinya ini kapasitasnya 11,7 liter. 11,7 liter. Kecil banget. Si ADV 160 aja sekitar 8,1 liter, ini cuma 11,7 liter. Nggak sampai 12 liter. Oke, nggak ada masalah. Yuk, kita lanjut ke bangku-bangkunya. Joknya nggak sedikit berubah sih, maksudnya ya sama aja sih kayak yang si ADV 160 itu, tetap model-modelnya. Tapi di bagasinya ini yang lebar banget. Oke, untuk bagasinya ini gila sih sebenarnya, 48 liter loh, bisa menampung 2 helm full face ya, bukan half face loh. Full face bisa ditampung 48 liter. Besar banget nggak tuh? Dan di samping gimana ya? Di dalam bagasinya itu kan di sampingnya itu ada lubang untuk kita bilang ya tempat-tempat taruh kunci lah biasanya itu. Tapi sebagai kompartemen rahasia, keren. Nah, kita ke sektor lampu belakangnya. Lampu belakangnya seperti biasa LED, dan ya kita bilang hampir-hampir sama gitu dengan Honda CR-V 3150 dan XADV gitu. Tampilannya sih keren. Banyak kerennya sih sebenarnya sih. Ya, memang keren, mau bilang apa ya. Oke, dari situ kita turun ke yang namanya transmisinya. Model transmisinya atau bak CVT-nya ini kalau kita lihat sekilas itu hampir-hampir mirip dengan si Honda ADV 160 yang kemarin kita bahas. Tetapi kalau untuk yang namanya saringan udaranya atau air filter bahasa Inggrisnya gitu kan, itu agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih kecil ya, tapi lah memang keren. Kalau yang si Honda ADV 160 itu memang keren sih tampilan bak CVT-nya, apalagi si Honda 350 nih memang wah gagah gitu ya tampilannya. Ini versi-versi terbarunya itu mungkin karena kalau kita bilang siapa duluan keluar ya si Honda ADV 350 ini dia duluan keluar ketimbang si Honda ADV 160 gitu kan. Jadi melihat antusias konsumennya ini lebih, maksudnya tampilannya pun lebih menggugah ya, tampilan CVT-nya. Jadi si Honda ini memasukkan model CVT dari Honda ADV 350 ini ke Honda ADV 160. Tapi kapasitas dalamnya tentu berbeda, nggak mungkin sama. Ke suspensinya ya, kalau suspensi belakangnya ini modelnya subtank ya, mereknya dari Showa juga, mungkin Showa itu dari Jepang gitu ya. Dan ban belakangnya ini dia mempunyai tapak lebarnya itu sekitar 140 per 70 ring 14, lebih besar dari si ADV 160 yang kemarin kita bahas. Kalau ADV 160 itu sekitar 13 inci ya, ini 14 inci gitu. Oke, kalau di sektor pengeriman si Honda ADV ini mempunyai cakram yang berbeda dari yang depan dan yang belakang ya, tentu dong. Kalau yang depan itu sekitar 256 mm dengan 2 kaliper rim. Sedangkan yang belakang itu mempunyai ukuran sekitar 240 mm dengan pistonnya itu tunggal. Dan satu lagi, ABS-nya dual channel. Artinya depan belakang dia udah menggunakan teknologi ABS. Dan kerennya satu lagi, di Honda ADV 350 ini mempunyai ISS atau Emergency Stop Signal. Keren nggak tuh? Teknologi ya
Ya seperti di mobil juga lah, peringatan ya, sekedar peringatan bahwasanya oh di sini juga ada, nggak kalah sih. Oke, kita masuk ke sektor dapur pacu yaitu mesin. Nah, teknologinya ini tampilannya ya, engine-nya saya tampilin di sini. Engine-nya, walaupun udah saya tampilin, saya bacain aja ya. Oke, 4T SOHC single, serius. Ya, SOHC single. Ya, bacanya SOHC single. Dah, kapasitas mesinnya itu 330 cc. Kompresi rasionya itu 10,5 banding 1. Bor 77 mm dan stroke-nya itu 70,8 mm. Maksimum output ataupun tenaganya, bukan torsi ya, tenaga ya. Tenaganya itu di 29,2 dk di RPM 7500. Sedangkan torsinya di 31,5 Nm di 5250 rpm. Dan kapasitas olinya itu 1,8. Kalau si Honda HDV 350 ini ya tampilannya memang sangar ya, besar gitu, gambut gitu, gagah gitu. Mungkin cabe-cabean bisa naik 4 orang gitu ya. Orang nggak boleh sih, harusnya 2, memang dikhususkan untuk 2 ya. Tapi kalau dari secara tampilan, kalau saya suka banget dengan Honda HDV. Tapi masalahnya, ini motor belum masuk ke dalam Indonesia, Mas Bro. Sayang nggak tuh? Padahal ya dari pihak Yamaha udah memasukkan ya anggota-anggota varian maxi scooter gitu ya. Mereka udah masukkan yang 250 cc kalau nggak salah ya. Walaupun kita ada juga sih Forza, nah, sedangkan Forza elektriknya udah masuk gitu. Tapi ya bagi saya tetap masih kurang kalau Honda si Adventure ini nggak dimasukkan ke dalam Indonesia. Mudah-mudahan dari pihak ATPM Hondanya mendengarkan, jadi nggak lama bisa memasukkan si Honda ADV 350 ini biar bisa bangga sedikit lah kita. Ada Adventure, 33 Adventure udah masuk di sini. 160, 350 dan satu lagi XADV. Itu udah semua masuk. Oke, sebenarnya fitur-fitur unggulannya ini dari si Honda ADV 350 ini ada beberapa ya. Yang pertama itu HSTC, Honda Selectable Torsi Control, kemudian ada Emergency Stop Signal, kemudian ada Smart Key, ada panel instrumen digital dengan mode suara. Keren nggak tuh? Kapasitas bagasi luas dan menampung 2 helm full face. Kemudian rem ABS di dual channelnya, di dua-dua channelnya. Pilihan warnanya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada Spengly Silver Metallic, gambarnya seperti ini. Oke, geser. Kemudian ada Matte Carbonium Grey Metallic, gambarnya seperti ini nih. Kemudian ada Matte Carnelian Red Metallic, gambarnya seperti ini. Jadi cuma ada 3 warna. Nah, terakhir untuk harganya dirangkum aja semua karena memang untuk yang pasar Indonesia kan kita belum tahu nih, karena belum masuk ya. Nih hitung-hitungan kita nih, hitung-hitungan dari beberapa situs yang saya baca bahwasanya si ADV 350 ini harganya di kisaran harga 80 jutaan. Ya, itu mungkin versi di sana ya, masih di luar ya, belum masuk lagi pajak di sini. Mungkin ya kalau dipajak di sini sekitar 30-an% gitu, sekitar 90-an ya. Sekitar gitulah, 90 jutaan harganya, bahkan mungkin ada yang sampai 100 jutaan. Ya mudah-mudahan aja di bawah itu. Mana tahu Honda ATPM Honda mau mendengarkan, ya bisa memasukkan dengan harga yang reasonable lagi. Oke, akhir kata dari kami di tim Sharing Raja, nih kami mohon maaf yang pertamanya kalau ada salah-salah kata ataupun salah dalam penyebutan atau salah dalam penyampaian kami mohon maaf, maklumlah, namanya manusia biasa. Akhir kata, kita dari tim Sharing by Raja cabut dulu. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye.